Shalom sobat. Sobat, kali ini kita belajar dari Injil Matius pasal 3. Sobat bisa baca perikop lengkapnya supaya lebih paham ya. Jadi ada beberapa poin penting yang saya pelajari. Yang pertama, Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun untuk memberitakan pertobatan dan kedatangannya sudah dinubuatkan oleh Nabi. Saya baca Matius 3 ayat 1 sampai 3 dan 8. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat." Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, "Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Jadi dari ayat-ayat ini kita belajar pertama bahwa Yohanes Pembaptis telah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Yang kedua, Yohanes Pembaptis memberitakan, "Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat." Yang ketiga, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Jadi kalau kita bertobat, maka harus ada buah-buah kebaikan yang kita lakukan. Yang kedua, Yesus Kristus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Saya baca Matius 3 ayat 13 sampai 15. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku?" Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Jadi dari ayat ini jelas bahwa awalnya Yohanes Pembaptis itu tidak mau untuk membaptis Tuhan Yesus. Kenapa? Karena merasa tidak layak. Oleh sebab itu di Matius 3:11, "Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi Ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api." Jelas ya di Matius 3:11 ini, di mana Yohanes Pembaptis mengakui bahwa Tuhan Yesus Kristus lebih berkuasa daripada Yohanes Pembaptis. Oleh sebab itu, makanya Yohanes Pembaptis tidak mau membaptis Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus Kristus berkata kepada Yohanes Pembaptis, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Oleh sebab itu Yohanes pun menuruti Tuhan Yesus. Yang ketiga yang kita belajar adalah nyata kehadiran pribadi Allah Tritunggal. Saya baca sobat ya, Matius 3 ayat 16 sampai 17. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Jadi dari peristiwa Tuhan Yesus Kristus baptis, muncullah ataupun nyatalah kehadiran pribadi Allah Tritunggal, yaitu Bapa, Putra, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan juga Roh Kudus. Makanya kami sebagai orang Kristen percaya kepada Allah Tritunggal. Apalagi bukti ayatnya, Yohanes 14 ayat 26. "Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu.
Jadi ini juga ada pribadi Allah Tritunggal, Bapa, Putra yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan juga Roh Kudus. Dan juga di Yohanes 15 ayat 26, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Nah, muncul lagi sobat ya, ayat ini kehadiran Allah Tritunggal. Makanya kami percaya bahwa Tuhan kami adalah Tritunggal, Trinitas sobat ya, di mana ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. 3 pribadi, 1 hakikat. Dan di Yohanes 10 ayat 30 pun Tuhan Yesus Kristus berkata, aku dan Bapa adalah satu, di mana Tuhan Yesus pun menyamakan dirinya dengan Bapa, dengan Tuhan. Dan juga di Yohanes 14 ayat 7. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Sobat ya, jelas ya, dari peristiwa Tuhan Yesus Baptis muncul nyata kehadiran pribadi Allah Tritunggal. Oke sobat, itu 3 poin yang saya pelajari dari baca perikop lengkapnya supaya lebih paham lagi sobat ya. Kalau ada kurang jelas bisa tulis di kolom komentar dan kita bisa belajar bersama. Oke sobat, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Semangat terus baca Alkitab. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.